podcast Zakat Profesi. Halo, perkenalkan nama aku Junita Dika Mustika dari XR 58. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang instrumen keuangan Islam. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, ada temen aku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Yanti Fitriani. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan yang merupakan supporting course di Angkatan 58. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Regita Aulia Dika Ristanto dan biasa dipanggil Rere. Dan aku dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 58. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cintia Febriani. Aku dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 58 juga. Oke, nah di sini udah pada perkenalan semua nih. Nah, yang udah aku bilang tadi, kita akan membahas tentang instrumen keuangan Islam. Salah satunya itu zakat. Kalian tahu nggak sih zakat itu ada berbagai macam? Coba bisa jelasin apa aja zakat itu? Kalau setahu aku sih ya, secara garis besar zakat tuh ada dua macam, yaitu zakat fitrah sama zakat mal. Bener banget, Re. Soalnya kan zakat itu sesuai yang harus kita keluarkan. Misalkan ya, tadi zakat fitrah ya nggak sih? Zakat fitrah itu yang dikeluarkan itu sebuah kayak makanan pokok. Terus juga tadi ada zakat mal ya. Zakat mal itu kayak seperti instrumen berbentuk uang gitu. Oh, berarti zakat ini tuh ada banyak banget ya macam-macamnya, kayak gitu gak sih teman-teman? Iya, betul banget. bener. Nah, itu merupakan penjelasan dari zakat profesi. Zakat profesi ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari suatu pendapatan yang kita kerjakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita bisa tanyakan ke Kak Cynthia nih. Oke, aku mau jelasin ya. Karena kan secara filosofinya nih ya, pendapatan atau harta yang kita miliki itu bukan murni dari hasil kita sendiri gitu, melainkan ada dorongan dari pihak lain. Seperti contohnya kayak kita mempunyai karyawan. Jadi si karyawan itu otomatis nggak sengaja dia mendorong kesuksesan usaha kita nggak sih? Nah, jadi kita semestinya secara garis besar itu umat Islam diwajibkan kan kayak menyisihkan hartanya sebagian untuk zakat gitu. Masya Allah, ekonomi Islam tuh sangat perhatian ya sama semua pihak gitu. Bahkan kayak ke pihak-pihak yang gak berkontribusi secara langsung pun haknya terpenuhi gitu. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman yang udah dijelaskan oleh Kak Cynthia, Kak Rere, dan Kak Yanti. Nah, tadi kan kalian udah dengar nih penjelasan dari teman-teman yang lain mengenai zakat profesi. Tapi kan teman-teman yang lain juga menjelaskan tentang istilah profesi. Tapi di zaman Rasulullah kan belum ada istilah profesi tersebut. Nah, kenapa sih zaman sekarang disebut zakat profesi? Oke, ini kenapa zaman Rasulullah itu nggak ada yang namanya zakat profesi? Karena untuk zakat profesi ini sendiri, profesi itu kan merupakan suatu kata yang memang baru ada di zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah memang belum ada, karena di dalam Hasanah Keilmuan Islam Pasik juga baru ada akhir-akhir ini ataupun di zaman modern sekarang ini. Itulah mengapa zakat profesi atau zakat penghasilan ini baru dikenal pada era modern sekarang ini. Dan juga hasil profesi ini tuh dikategorikan sebagai jenis harta yang memang wajib dizakati berdasarkan kias atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yaitu model harta yang diterima sebagai penghasilan yang berupa uang. Oke, terus juga jenis harta penghasilan itu bisa kita kiaskan loh. Misalkan kita kiaskan contohnya kayak kita dikiaskan untuk zakat harta gitu. Terus juga zakat harta itu ada sesuai kadarnya gitu, seperti zakat-zakat lain-lain yaitu 2,5% gitu. Oke, jadi zakat profesi ini bisa dikiaskan dengan zakat-zakat yang telah ada pada zaman Rasulullah. Nah, kapan sih zakat profesi ini bisa dibayarkan? Sebenarnya tuh untuk pembayaran zakat profesi itu ada dua kan, bisa bayar per bulan atau per tahun. Tapi kalau misalnya penghasilan per bulannya itu nggak tetap, kita bisa bayar di akhir tahun, kayak diakumulasikan dari satu tahun itu untuk kayak kita tuh mastiin kalau misalnya penghasilan kita tuh udah mencapai nisab atau belum gitu. Nah, itu kan tadi dalam akumulasinya bisa kita gunakan di akhir tahun, itu tergantung dari bagaimana pendapatan kita. Sedangkan kalau misalkan pendapatan kita dalam satu bulan itu sudah memenuhi nasab untuk
mengeluarkan zakat profesi ini, maka untuk pengeluaran zakat profesi ini sudah tentu boleh kita lakukan ataupun boleh kita keluarkan per setiap bulan, di mana ketika memang penghasilan kita sudah mencapai nisabnya kayak gitu. Nah, zakat profesi ini bisa dibayarkan apabila pendapatan kita sudah mencapai nisab. Nah, apa sih manfaat dari zakat profesi ini kalau boleh tahu? Oke, untuk manfaatnya sendiri ya, pertama tentunya harta yang kita miliki itu pasti akan berkah, karena kan untuk harta yang kita miliki akan diproses ataupun disalurkan kepada orang-orang tentunya yang membutuhkan gitu. Dan juga intinya untuk harta kita akan lebih bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk orang lain. Iya, benar banget. Harta itu, zakat itu tuh bisa bermanfaat untuk apa ya, masyarakat kecil lah, masyarakat yang kurang berkecukupan, bisa kita bantu dengan ini, bisa kita penuhi haknya dengan zakat ini. Oke, menurut pendapat aku sendiri, dengan adanya zakat itu sangat bermanfaat gitu loh bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti kesejahteraan mereka terjamin, terus juga bahan pokok mereka juga terjamin gitu. Nah, teman-teman, banyak sekali kan manfaat yang kita petik dari obrolan podcast ini. Oke, sekian obrolan mengenai instrumen keuangan Islam kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.